pelatihan digitalisasi untuk lembaga non-profit. Untuk pelatihan ini adalah tindak lanjut dari asesmen yang telah dilakukan oleh Koipop pada April yang lalu. Untuk pelatihan yang pertama adalah pemanfaatan Google Workspace for Non-Profit. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam terlebih dahulu. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Ria Yulianti dari Koevolve yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kegiatan dimulai, saya ingin terlebih dahulu menyapa teman-teman yang ada di ruang virtual kita pada hari ini. Mungkin yang pertama, saya ingin menyapa teman kita, yakni dari Mas Hari Sinaga. Halo, selamat malam. Selamat siang, Mas Hari. Halo Mbak. Apa kabar, Mas? Baik Mbak. Saya Hari dari. Terima kasih. Saya ingin menyapa satu lagi peserta kita, Mbak Akmarina Laili. Halo, selamat siang Mbak Akmarina. Siang Mbak. Oke, apa kabar Mbak? Baik. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, mohon untuk teman-teman untuk merename nama peserta dan juga nama lembaganya untuk mempermudah kita dalam berinteraksi nanti. Saya juga ingin menyapa kedua orang narasumber kita pada siang hari ini yang akan menjadi trainer kita, yakni Mas Bayu Nugraha. Halo Mas Bayu. Halo Maria. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, terima kasih. Yang kedua adalah Mas Teddy Hansen. Halo Mas Teddy. Halo Mbak Ria. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Terima kasih narasumber kita sudah hadir pada siang hari ini. Sebelumnya saya juga ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut dari asesmen yang telah dilakukan oleh tim Koevolve berkaitan dengan kondisi dan situasi terkait penggunaan dan pemanfaatan TIK pada lembaga masing-masing organisasi di jejaring Lokadaya. Nah, sebagai tindak lanjut, ada beberapa pelatihan yang telah dipersiapkan oleh panitia, dan salah satunya adalah pelatihan kita pada hari ini, berkaitan pemanfaatan Google Workspace for Non-Profit. Kegiatan kita akan dipandu oleh Mas Teddy dan juga Mas Bayu, dan saya akan membacakan profil dari kedua narasumber kita. Untuk yang pertama, Mas Bayu, yakni alumni dari Manajemen Informatika Universitas BSI Bandung, Jawa Barat. Beliau memiliki pengalaman bersama Penabul Foundation sebagai ICT Consultant, Web Developer, dan juga Maintenance. Kemudian beliau juga pernah bekerja sama dengan Relung Indonesia sebagai konsultan web developer to redesign website relungindonesia.org. Kemudian pernah juga bekerja sama dengan Institute for Essential Service Reform atau ISR, kemudian bekerja sama juga dengan HIVOS untuk energi terbarukan.org. Kemudian untuk Mas Teddy Hansen, beliau adalah alumni dari Islamic Economy at State Islamic University Banten. Keahliannya adalah web creator atau IT support specialist dan juga fasilitator program. Beliau juga aktif di Penabul Foundation, terutama untuk web developer to website Civica yang bekerja sama antara Penabul Foundation dan juga Port Foundation. Kemudian Mas Teddy juga bekerja sama dengan pihak Yayasan TB Pratama sebagai konsultan dan juga web developer to develop website tbpratama.com. Kemudian juga pernah bekerja sama dengan Yayasan Patiro Serang sebagai konsultan and developer to develop website Patiro Serang. Itu dia tadi profil dari kedua trainer kita. Yang selanjutnya akan saya persilahkan untuk melanjutkan kegiatan kita pada pelatihan siang hari ini. Kepada Mas Bayu dan juga Mas Teddy, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ria.
Selamat siang teman-teman Mitra Lokadaya. Mungkin beberapa ada yang udah kenal ya. Saya izin perkenalkan diri dulu. Saya Bayu dari ICT4NGO Penabulu. Untuk tema hari ini itu untuk pemanfaatan Google Workspace for non-profit. Mungkin akan lebih banyak ke praktek ya untuk hari ini. Jadi untuk praktek pendaftaran Google Workspace for non-profit. Nah, untuk langkah awalnya saya izin share screen dulu. Saya ada sedikit pengantar apa. Nah, sebenarnya ini sama dengan akun Google yang biasa kita pakai ya. Akun email Gmail itu kita dapat misalkan kayak Google Drive, Google Meet, sama misalkan ada Google Calendar juga. Nah, mungkin kelebihannya di Google Workspace ini kita bisa memakai email dengan nama domain lembaga sendiri ya. Misalkan bayu@penabulu.id. Tapi kita bisa mengakses email itu lewat Gmail seperti biasa gitu. Jadi ini untuk apa? Untuk dan manajemen akunnya juga kita yang akan kelola sendiri nantinya. Misalkan kita akan menambahkan akun, meriset password segala macam, itu nanti akan ada konsol adminnya sendiri. Nah, ini beberapa contoh layanan yang kita dapat nantinya. Mungkin teman-teman bisa dilihat ini ada logo-logo aplikasi Google ya, kayak misalkan tadi Google Drive, Google Worksheet dan sebagainya. Nah, ini fitur-fitur dan benefit yang akan kita dapat kalau misalkan kita login kita mendaftar ke Google non-profit. Itu yang pertama ada aplikasi untuk produktivitas ya, kayak Google Sheet, Google Calendar, dan ini ada email juga. Nah, email ini jumlahnya sebenarnya ini bukan 200 ya, teman-teman bisa lebih dari 200 sebenarnya, sampai 3.000 akun email. Dan aplikasi untuk meeting online juga Google Meet kita juga akan dapat nanti ketika kita sudah mendaftar Google Workspace for non-profit ini. Lalu untuk akses Google Drive-nya itu kuota standar 30 GB per user. Nah, itu kita bisa kolaborasi juga, kita bisa buat tim juga di Google Drive, misalkan tim keuangan atau tim apa, untuk kolaborasi folder-foldernya. Nah, kita juga bisa mengontrol atau melacak user-user akun yang sudah terdaftar. Misalkan di akun Google Workspace ini kita ada email staff. Nah, itu nanti kita bisa ketahuan dia terakhir loginnya kapan, terus kapasitasnya sudah berapa. Kita bisa kontrol lewat adminnya sendiri gitu ya. Nah, itu beberapa fitur yang kita dapat nantinya Google Workspace for non-profit. Nah, untuk syarat-syarat pendaftarannya mungkin teman-teman udah tahu ya, kemarin sudah disebarin juga di flyer. Nah, yang pertama itu email resmi lembaga. Email resmi lembaga yang kepemilikannya, nah ini harus digarisbawahi ya, maksudnya yang benar-benar dipegang oleh lembaga, itu bukan di luar email pribadi ya, sebenarnya email staff atau bahkan email pimpinannya sendiri. Jadi ini untuk validasi juga nantinya bahwa Google akan ngecek ini email benar yang dipakai lembaga atau memang email staff biasa gitu. Nah, itu bisa untuk pendaftarannya itu bisa menggunakan email Gmail dengan nama lembaga, misalkan penabulu@gmail.com, atau email yang sudah dibuat menggunakan local mail ya. Biasanya entah dia pakai cPanel atau sudah ada yang pakai Zoho di sini, itu bisa juga
digunakan untuk mendaftar. Misalkan email @namalembaga.org. Nah, yang kedua itu salah satu syarat yang penting, website resmi lembaga organisasi itu sudah ada. Jadi pihak Google juga akan mereview bahwa si lembaga ini sudah punya website atau belum. Nah, itu kalau misalkan dari pengalaman kita ke belakang yang beberapa kali mendaftarkan itu, untuk organisasi yang belum mempunyai lembaga itu jarang sekali yang di-approve ya. Maksudnya dia pasti akan menanyakan sudah punya website atau belum nanti. Nah, itu sebenarnya juga harus ada juga. Nah, untuk domainnya juga harus menggunakan domain organisasi.org atau .org.id atau .id juga bisa. Karena ada pengalaman juga yang untuk ada lembaga yang menggunakan domain .com itu dipertanyakan juga oleh Google, kenapa ini domainnya pakai .com nggak pakai .org gitu ya. Karena .com itu image-nya lebih ke komersil. Nah, itu jadi salah satu syaratnya website resmi lembaga. Nah, yang terakhir itu legalitas lembaga atau organisasi. Mungkin teman-teman juga udah disiapkan ya sebelum acara ini. Yang pertama itu SK Kemenkumham. Nah, yang kedua akte pendirian, dan yang ketiga itu NPWP organisasi. Nah, itu ketiga syarat ini yang untuk di awal pendaftaran itu harus teman-teman penuhi dulu ya untuk pendaftaran Google Non-Profit ini. Nah, untuk langkah-langkah pendaftarannya, yang pertama itu kita harus registrasi dulu di websitenya TechShop Indonesia. Nah, TechShop Indonesia ini dia semacam platform untuk dia bekerja sama dengan dengan perusahaan-perusahaan seperti Google, Microsoft, dan lain sebagainya, Symantec misalkan. Ya, jadi untuk mengakses fitur-fitur non-profit ini semuanya harus melalui TechShop Indonesia dan harus terdaftar di TechShop Indonesia dulu. Nah, setelah itu kita harus input data profil beserta kelengkapan dokumen yang tadi yang untuk syarat-syarat itu. Setelah registrasi berhasil, nah nanti akan ada validasi dan verifikasi dari pihak TechShop. Nah, biasanya ini yang memakan waktu agak lama ya. Jadi bisa jadi sekitar 2-3 minggu, bahkan ada beberapa lembaga yang sampai 1 bulan itu proses validasi dan verifikasinya baru selesai. Nah, di sini ada beberapa lembaga yang di-approve atau ditolak sama TechShop Indonesia ini. Jadi mungkin ada beberapa dokumen atau syarat-syarat yang masih kurang lengkap. Tapi biasanya nanti kita akan diinfokan di email oleh pihak TechShop-nya. Misalkan contoh kayak kemarin kita mendaftarkan untuk TBP Tunas Banten Pratama di Banten itu. Jadi untuk alamat di NPWP dan alamat yang kita input pas registrasi itu berbeda gitu. Dan itu jadi pertanyaan dari pihak TechShop-nya. Ini kenapa alamatnya berbeda antara di NPWP yang terdaftar atau dengan pas registrasi, pas input. Nah, itu nanti kita bisa jelaskan juga ke pihak TechShop-nya gitu. Mungkin bisa jadi karena pindah kantor atau apa. Nah, kita jelaskan di situ. Itu untuk mempermudah proses approval nantinya. Nah, setelah misalkan validasi dan verifikasi ini sudah berhasil, itu baru kita akan mendapatkan yang namanya token ya. Token ini kayak kode gitu, kode untuk ketika mendaftar di Google Workplace for Non-Profit, nanti dia akan meminta
token atau kode dari si TechShop Indonesia ini. Jadi itu kuncinya sebenarnya itu token itu. Nah, setelah registrasi di Google Workspace itu, kita akan diminta untuk, jadi sebenarnya ini registrasinya dua kali ya. Yang pertama di TechShop Indonesia, yang kedua di Google-nya sendiri. Nah, setelah proses TechShop ini approve, nah kita baru ke registrasi di Google-nya. Nah, di Google ini sudah pasti di approve karena token ini pasti valid ya, token dari si TechShop Indonesia ini. Jadi Google sudah percaya bahwa sudah direview juga oleh TechShop. Ketika input token nanti otomatis dia akan ngecek kalau misalkan ada di TechShop Indonesia sudah terdaftar, itu nanti langsung di-approve sama si Google-nya sendiri. Nah, setelah proses registrasi di Google Workspace ini, kita baru ke langkah terakhir, yaitu setup dan pengaturan. Nah, ini nanti mungkin yang akan dijelaskan lebih jauh di sesi kedua setelah proses registrasi kita di-approve oleh TechShop ya. Nah, itu kita harus setup yang namanya MX report-nya, validasi domain, nanti akan ada setup itu setelah kita sudah terdaftar di Google Workspace-nya, setelah mendaftar token itu. Oke, lanjut. Nah, ini saya lanjut aja ke contoh pendaftarannya. Kalau misalkan agak kecil, nanti mungkin Mas Dede atau siapa bisa share ininya ya, bahannya. Mas. Oke, siap. Nanti saya kirim di kolom chat ya, teman-teman. Ya. Nah, ini kemarin kita proses pendaftaran untuk TBP di Banten, untuk ya, organisasi TBP. Nah, untuk awal kita pendaftaran dulu di TechShop Indonesia. Nah, mungkin teman-teman ini di kolom sebelah kiri bisa terlihat ya pendaftarannya. Ini masuk input informasi awal saja. Kayak misalkan first name, last name, job title, nanti job title staff yang mendaftarkan ini sebagai apa, misalkan staff IT kah atau staff atau apa, ini bebas sih sebenarnya. Nah, di bagian email address ini teman-teman bisa diisi juga email yang tadi ya, yang email lembaga resmi yang memakai Gmail atau sudah memakai nama domain sendiri tapi belum menggunakan layanan dari Google, itu bisa juga. Jadi ada dua pilihan ya, asal nama emailnya itu mewakili lembaga, misalkan info@tbp yang kalau yang ini karena sudah mempunyai email sendiri ya, walaupun pakai server pakai pelayanan mail server. Nah, setelah proses pendaftaran ini nanti kita akan dapat email. Untuk email awal ini email verifikasi sebenarnya, email verifikasi bahwa email itu valid dan ada dan bisa diakses gitu ya. Jadi ini di kolom sebelah kanan ini contoh email verifikasi, email untuk email pertama dari TechShop. Nanti kita bisa ikutin alurnya untuk klik linknya. Nah, itu setelah itu baru sudah terverifikasi. Ini baru verifikasi awal ya untuk pendaftaran akun di TechShop ini. Lalu yang kedua, nah ini yang kedua setelah bisa login, setelah login berhasil, itu akan tampil seperti ini untuk halaman awal admin TechShop Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini ada menu-menu My Account, aktif organisasi profile, edit, dan seterusnya. Dan yang terakhir ini ada validasi token. Nah, ini nanti ketika sudah di-approve, itu akan muncul validasi token yang nanti akan kita gunakan ketika pendaftaran di Google Workspace for Non-Profit-nya. Nah, di bagian My Account ini, teman-teman juga harus menginput ulang untuk profil-profil organisasi masing-masing dengan mengklik di sini ada
sebenarnya ini bisa diklik ya yang di bagian register organization ini. Nah, nanti untuk input profil organisasinya bisa di situ. Nah, untuk tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, di bagian ini nanti bisa kita isi sesuai dengan profil organisasi masing-masing ya. Di sini ada ada tipe aktivitasnya. Jadi isu apa, kita di isu apa kita bisa cari di sini. Dia listnya banyak. Nah, di sebelah kanan ini ada informasi alamat, nama organisasi, websitenya dia minta. Nah, sebenarnya website ini kita juga bisa memasukkan alamat sosial media ya. Sosial media juga sebenarnya bisa untuk yang terbaru ini di 2022 ini setahu saya jadi ada beberapa juga yang memasukkan halaman sosial medianya tapi bisa di-approve gitu. Tapi sebaiknya kalau misalkan sudah ada website atau misalkan belum ada juga, itu sebaiknya kita masukkan websitenya saja, link websitenya. Nah, untuk kolom di bawahnya ini ada kolom budget. Itu sebenarnya budget untuk alokasi, misalkan satu organisasi A alokasi budget untuk IT ini berapa sih per tahun. Nah, itu kita bisa masukkan mungkin $1.000 atau berapa, itu kira-kira aja sih ya. Nah, lanjut di bawahnya ini ada registration number. Nah, ini yang kita masukkan ini nomor SK Kemenkumham. Nah, kita bisa input di situ nomornya. Biasanya kan ada di SK Kemenkumham itu ada nomor yang terdaftarnya. Nah, setelah itu misi organisasinya apa? Tapi dalam bahasa Inggris semua ini. Jadi kita bisa gunakan fitur Google Translate, misalkan misi organisasi ini apa. Nah, kita bisa input di sini di kolom organization mission ini. Selanjutnya, nah kita tahu text shop ini dari mana gitu. Misalkan nanti ada pilihan sih, kalau ini bukan mandatori ya, kita bisa pilih. Kita tahu text shop dari mana. Nah, terus organisasi kita punya komputer berapa untuk staffnya, apakah sudah punya vendor untuk ICT gitu. Kita biasanya isinya belum punya. Nah, di bawahnya ini ada dokumen-dokumen yang tadi disiapkan, ada 3 dokumen ya. Yang pertama tadi SK Kemenkumham, kita bisa upload di situ, akta pendirian yayasan, sama NPWP. Nah, mungkin untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi nanti, untuk nama filenya mungkin bisa kita ubah, sesuaikan dulu. Misalkan untuk SK Kemenkumham kita bisa kasih nama filenya SK Kemenkumham Yayasan apa gitu. Akta pendirian juga, NPWP juga, jadi untuk memudahkan nanti proses validasinya. Dan untuk ukuran file juga ini jadi concern ya. Ukuran file di sini maksimal 2 mega untuk satu filenya. Nah, nanti biasanya kadang-kadang ada file PDF yang ukurannya besar, itu mungkin bisa kita kompres dulu pakai aplikasi online atau pakai Adobe Acrobat bawaan yang sudah diinstal. Itu kita kompres dulu sekecil mungkin, karena di sini untuk upload filenya dibatasi sampai 2 mega, cuma 2 mega. Nah, setelah pendaftaran itu nanti di kolom sebelah kiri ini ada email, dari TechShop untuk pemberitahuan bahwa kita sudah terregistrasi di TechShop dan kita harus menunggu proses review atau verifikasi dari mereka. Nah, di kolom sebelah kanan ini kita
di kolom sebelah kanan ini kita juga harus membalas email yang terakhir yang registration detail Fortunas Banten Pratama ini. Jadi kita membalas emailnya dari Techsop itu dengan melampirkan juga dokumen yang tadi kita upload. Ini supaya cepat aja sih sebenarnya prosesnya. Jadi di website Techsop kita upload juga. Nah, kita juga push lewat email gitu ke customer service-nya Techsop ini. Nah, mungkin nanti untuk emailnya juga akan kita kirim template-nya gitu ya. Template-nya sebenarnya sama aja. Jadi seperti yang di kolom sebelah screenshot sebelah kanan ini. Tapi kita juga harus ngelampirin lagi 3 dokumen yang tadi untuk persyaratannya. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai proses pendaftaran di Techsop-nya. Kita tinggal nunggu proses verifikasi sama validasi dari Techsop-nya. Nah, itu biasanya di rentan waktu itu kalau misalkan ada kendala atau ada dokumen yang tidak sesuai atau kurang, nanti pihak Techsop akan memberitahu lewat email ke email yang digunakan untuk mendaftar tadi. Jadi kayak misalkan dokumennya kurang jelas atau ada pertanyaan-pertanyaan lain dari pihak Techsop, nanti akan ada email dari mereka gitu kalau misalkan proses itu ada kendala. Nah, di rentan waktu itu mungkin kita juga bisa pantau email untuk pendaftaran di Techsop itu, maksudnya apakah ada update nih dari Techsop, keperluan yang lain mungkin yang harus kita siapkan lagi, atau mungkin ada atau mungkin sudah di-approve. Biasanya juga dia akan dapat email lagi kalau misalkan kita sudah di-approve, nanti akan ada pemberitahuan email lagi bahwa dari pihak Techsop sudah approve dan token validasi token itu sudah bisa digunakan untuk daftar di Google Workspace itu for non-profit. Mungkin pengantarnya itu aja sih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ada yang menyiapkan 3 dokumen itu, kita sebenarnya bisa langsung simulasi untuk pendaftaran di Techsop-nya. Mungkin nanti teknisnya ada salah satu teman-teman bisa langsung simulasi pendaftarannya sambil kita share screen juga. Jadi biar teman-teman yang lain juga mengikuti prosesnya gitu. Kalau misalkan nanti ada yang bingung atau apa, nanti bisa saya bantu arahkan. Sementara itu dulu sih teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik Mas, tadi di kolom chat ada yang bertanya dari Kalandra yang menyebutkan bahwa bisa kita baca di sini, ketika mereka sudah mendaftar di Techsop, tapi lupa akan password dan juga username-nya, itu gimana Mas? Jadi untuk yang lupa password, sebenarnya itu kan ada fitur lupa password ya di Techsop itu. Asal email pendaftarannya kita ingat, itu nanti akan dikirimkan untuk link reset password-nya biasanya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kunci yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa email yang digunakan untuk mendaftar ini harus email yang benar-benar dipegang oleh lembaga. Jadi kejadian-kejadian seperti hilang akun atau lupa atau apa itu bisa diminimalisir. Baik, terima kasih Mas Bayu atas jawabannya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan dari Mas Rizky Tanjung dari Yayasan PKPA. Apa saja yang sering menyebabkan berkas kita ditolak oleh Techsop? Penyebabnya salah satunya itu kalau dari pengalaman kita kemarin, salah satunya itu alamat yang terdaftar misalkan di NPWP itu berbeda dengan alamat yang kita ketika kita registrasi di Techsop.
Jadi itu juga jadi satu pertimbangan yang diperiksa oleh si Techsop sendiri. Gitu. Jadi si pihak Techsop ini akan memeriksa alamat kantor itu apakah sudah sesuai semua yang di NPWP dengan yang di input. Itu salah satunya. Yang kedua itu biasanya dari sisi website organisasinya. Jadi dia juga akan melakukan pengecekan untuk website organisasi yang terdaftar. Ini websitenya benar sudah ada atau cuman atau belum aktif gitu. Karena bisa saja websitenya belum aktif, jadi kita masukin alamat yang belum ada websitenya. Itu sih paling beberapa kendala yang biasanya kita ditolak oleh Techsop. Oke, baik Mas. Baik. Satu lagi ya, Mbak, sorry. Oh, ya? Biasanya itu organisasi yang sudah terdaftar di Techsop sendiri. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu sudah terdaftar atau belum. Tapi tiba-tiba ada pemberitahuan organisasi kita sudah terdaftar di Techsop. Itu biasanya dia tolak. Mungkin ini ada tambahan lagi pertanyaan Mas dari Mas Huda Spekham dan juga dari Huda Spekham dan juga dari PDL Akmarina Laili. Mungkin bisa langsung open mic saja untuk menjelaskan pertanyaannya kepada Mas Langsung Didi. open mic aja kali ya, biar lebih enak. Selamat siang, Mas. Ya, siang Mas. Oke. Kami mau tanya Mas, email lembaga kami kan menggunakan Horde ya, Gmail. Berarti untuk memanfaatkan Google Workspace ini harus membuat email baru lagi khusus menggunakan Google ya Mas ya. Kemudian yang kedua, apakah kami sudah memiliki website? Kami juga memiliki website. Website kami menggunakan WordPress. Apakah fitur-fitur yang ada di Google Workspace ini dapat mengakomodir terutama terkait dengan penyimpanan website di WordPress itu ya Mas ya? Terima kasih. Langsung aja saya jawab ya, Mas Huda. Nah, untuk email di email, untuk proses pendaftaran awal sih bisa memakai email itu, Mas. Tapi ketika misalkan sudah di-approve, sudah dapat token, kita sudah terdaftar di Google Workspace, itu sebaiknya kita migrasi emailnya ke Gmail, Mas. Jadi semua email yang ada di email itu kita pindahkan ke Gmail. Nah, itu karena salah satu fitur untuk Google Workspace itu kan kita bisa pakai emailnya Gmail. Ini untuk menghindari gini ya, biasanya selain kalau misalkan kita pakai email selain Google itu biasanya kita dianggap spam atau ya ada beberapa kendala lah ya. Kalau kita misalkan nggak pakai servernya Google, salah satunya sih spam yang paling sering. Ketika kita kirim email atau kita beremail ke email lain, itu selalu dianggap spam. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Mungkin dari kawan-kawan yang lain ada pertanyaan, bisa langsung. Mas mau tanya. Ya, Mbak. Ini kan domain webnya Desa Lestari masih .com ya. Terus kalau mau bisa daftar ke Google Workspace itu apa harus migrasi dari .com ke .org atau .id atau cuma tambah domain untuk redirect saja dari .com dari id ke .com? Nah, untuk yang masih menggunakan domain .com, tapi untuk syarat dokumennya sudah ada, Mbak? Udah ada kalau dokumen. Mungkin kita bisa coba dulu aja sih yang .com ini. Kalau misalkan nanti ternyata ditolak atau ada balasan dari Techsop nggak bisa di ini, nah nanti bisa kita solusinya bisa kita tambahkan domain .org atau .id atau yang .org.id. Nah itu nanti kita bisa bikin model redirect saja. Jadi atau bahkan untuk yang .org ini akan jadi domain utama gitu, Mbak. Nantinya akan dimigrasi ke .org. Jadi ketika
nanti user ngakses desalestari.com itu nanti akan dilarikan ke domain.org. Tapi sih kita coba dulu aja sih untuk memasukkan domain.com di kolom website pas pendaftaran. Oke, makasih Mas Bayu. Ya, sama-sama Mbak. Ini ada dari Dreamhouse, mungkin bisa langsung open mic. Dari Kontras sih ada Mbak. Mas Maulana. Nggak apa-apa, biar lanjut dulu Mas Hari. Saya mau nanya tentang yang tadi Mas Bayu singgung, NPWP dari Dreamhouse ini yang sekarang itu alamatnya berbeda dengan alamat kantor sekarang, itu gimana ya baiknya Mas atau solusinya? Solusinya sih kita inputnya alamat pas registrasinya dengan menggunakan alamat dari NPWP aja Mas. Kalau emang ya kalau emang berbeda dengan yang sekarang gitu. Tapi itu di Google Maps-nya itu semua itu udah alamat yang sekarang Mas? Sudah ya. Kalau proses reviewnya sih nggak sampai ke Google Map ya sebenarnya. Jadi dia cuma ngecek alamat di NPWP dan alamat yang pas registrasi itu harus sama sebenarnya Mas. Kalau misalkan nggak sama pun harus ada justifikasi gitu nantinya. Pas ada email balasan, ini kenapa nggak sama, nanti kita bisa justifikasi, kita sudah pindah kantor atau apa, gitu sih Mas. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Oke, terima kasih Mas Bayu. Mungkin dari kawan-kawan Kontras. Oke Mas, saya mau tanya Mas kan. Ya, misalnya ini, apakah ada jangka waktu tertentu, misalnya kan kita baru buat email nih untuk lembaga, misalnya baru migrasi, apakah boleh email baru itu atau email ini harus terdaftar sekian lama gitu, atau gimana Mas? Mohon pencerahannya. Untuk email Gmail-nya Mas? Ya, email Gmail. Itu nggak ada sih. Maksudnya justru sebaiknya kalau misalkan belum ada, kita daftar baru aja gitu dengan menggunakan nama lembaga, misalkan kontrasac@gmail dengan untuk awal pendaftaran di Techshock-nya, dan akunnya sebaiknya akunnya disimpan dan dipegang oleh lembaga gitu. Oke. Jadi hindari pakai akun pribadi sih sebenarnya. Oke Mas. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan Kontras dan juga Mas Bayu. Mungkin dari kawan-kawan yang lain ada yang mau bertanya, silahkan menuliskan di kolom chat atau langsung open mic. Kalau misalkan sudah ini, nanti kita bisa langsung simulasi aja mungkin ya Mbak? Ya, boleh kalau teman-teman tidak. Atau nanti kalaupun seandainya ada pertanyaan, kita langsung aja ditanya ketika nanti Mas Bayu lagi praktek juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Mungkin seperti itu saja. Boleh, siapa? Mungkin ada yang, ada lagi. Ya, Mas, izin mau bertanya. Ya. Tadi kan saya Rizky dengar, kalau kita menggunakan Google Workspace, domainnya kan kita bisa pakai alamat nama yayasan kita ya, Mas? Ya, betul Mas. Nah, kira-kira bedanya Google Workspace sama dengan website. Kalau website kan hostingnya kita, Gmail-nya juga gitu kan, misalnya Rizky sesuai dengan yayasan. Bedanya apa sih, Mas? Sebenarnya beda servernya ya Mas, dan beda mesin yang kita pakai. Kalau misalkan di hosting itu istilahnya kita pakai mail server lokal. Nah ini biasanya untuk email-emailan, kalau misalkan kita ngirim email ke Google atau ke Gmail yang lain, itu dianggapnya spam kalau misalkan domain kita belum tervalidasi oleh pihak Google. Jadi kalau misalkan sebenarnya sama, nama emailnya akan sama nantinya, cuman mesinnya aja yang beda gitu Mas, servernya. Baik, berarti lebih unggul kita menggunakan yang tadi ya Mas, yang Google Workspace ya Mas? Ya, untuk komunikasi juga lebih aman, dan beberapa fitur juga dari Google cukup lumayan banyak gitu Mas, kayak penyimpanan Google Drive, nanti bisa kita bikin kelompok-kelompok atau kita bikin grup gitu sih. Untuk aksesnya Mas gimana? Sorry jadi banyak nih Mas. Nggak apa. Untuk aksesnya nih, kira-kira apakah sama dengan akses Gmail atau punya yang lain gitu Mas? Nah ini
untuk akses itu sebenarnya perbedaannya hanya di adminnya ya. Untuk user akun biasanya, untuk user akun misalkan yayasan PKPA apa gitu ya, itu nanti loginnya tetap menggunakan alamat gmail.com, Mas. Nah, tapi bedanya, jadi nanti akan ada satu email yang diassign sebagai super adminnya. Nah, itu untuk untuk pendaftaran misalkan misalkan Mas Rizky mau nambahin ada staff baru atau misalkan ada staff yang passwordnya lupa, itu nanti bisa di reset di halaman admin, Mas. Itu ada namanya admin console. Itu juga untuk mantau space berapa space-nya user-user yang terdaftar, yang email terdaftar itu sudah dipakai. Nah, itu nanti bisa dilihat di situ, dan aktivitas-aktivitas staffnya juga kayak misalkan ini login dengan perangkat apa, itu bisa kelihatan analisanya dari situ gitu, Mas. Oke, baik Mas, terima kasih banyak Mas ilmunya. Sama-sama, Mas. Mas mau nanya sekali ini terkait dengan keamanan data. Misalnya nih si admin bisa melihat nggak apa aja nama data-datanya yang tersimpan di Google Admin konsolnya itu. AA. Nah, ini kelebihannya itu gini, untuk admin itu dia nggak bisa, bahkan dia nggak bisa melihat password usernya sebenarnya. Dia hanya bisa mereset. Jadi kayak misalkan nanti si adminnya login nih, di list usernya, misalkan user Bayu, itu dia nggak tahu user Bayu ini passwordnya apa. Dia hanya bisa mereset sebenarnya. Jadi admin ini nggak bisa sembarangan login, nggak akan bisa juga gitu, Mas. Walaupun misalnya si admin ini mereset, dia bisa masuk nggak atas nama akun yang direset itu? Nah, kalau direset dia bisa masuk, tapi untuk mengetahui dia nggak bisa. Gitu. Oke. Nah, ya makanya ini nanti untuk akun admin juga harus benar-benar ada dipegang sama lembaga gitu, Mas. Karena cukup riskan juga. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama, Mas. Mungkin bisa langsung simulasi aja kali ya, Mas. Ya. Di sini ada teman-teman yang udah siap belum ya 3 dokumen itu? Mungkin ya. Saya mau nanya, ini kan ternyata tadi saya lihat di akun emailnya kami dari host itu udah pernah terdaftar, Mas, dan udah pernah kayak dikualifikasi dari Techsoft-nya. Hasil kualifikasinya sudah expired, itu gimana ya, Mas? Tinggal lagi, Mas. Oh, tapi sudah di-approve ya, Mas? Belum tahu nih, Mas. Hasilnya ini bisa saya share. Boleh, Mas, boleh. Coba ke halaman validasi token, Mas. Masih ada belum? Udah ada belum? Nah, kalau dicek dari sini sih berarti belum di-approve sama sekali ya, Mas? Oh gitu ya, Mas? Ya, mungkin bisa gini sih, Mas. Untuk yang kasus seperti ini, mungkin bisa kirim email aja ke customer service-nya Techsoft, Mas. Jadi intinya mohon untuk ditinjau akun ini dan sekalian lampirin juga untuk ketiga dokumen itu, Mas. Oke, Mas. Ya. Oke, Mas. Kasih. Ini saya stop. Ya, boleh, Mas. Nah, teman-teman sudah ada yang siap untuk pendaftaran belum ya? Kalau misalkan ada, bisa share screen untuk salah satu saja. Nanti biar teman-teman yang lain juga lihat proses pendaftarannya. Ya, halo Mas Bayu. Ya, Mas. Ya, betul. Ini Mas, ini kan yang harus diupload sebentar. Kalau misalnya registrasi itu akte lembaga, terus NPWP dan SK Kemenkumham. Ya, Mas. Nah, untuk saya lihat ini baru saya perhatikan untuk dokumen PDF untuk akte pendirian itu sekitar 9 mega. Berarti saya harus kompres lagi ke ukuran maksimal berapa kira-kira itu, Mas? Maksimal 2 mega sih, Mas. 2 mega. Nanti mungkin Mas Dede bisa share
link untuk kompres PDF Ya, online. Karena ini kayaknya 9 mega mau dikompres ke 2 mega kan. Iya. Ya. Oke, siap. Saya tunggu link untuk itu, Mas. Di kolom chat, Mas. Oke, siap-siap. Ya. Oke, makasih Mas Bayu. Oke, Mas. Mas, sambil nunggu-nunggu nih saya tanya sedikit. Boleh, Mas. Gini, Mas. Adminnya itu bisa menghapus akun seseorang nggak? Misalnya nih stafnya kontrak saja udah selesai nih. Mau kita hapus, apakah bisa tuh? Bisa, Mas, tapi sebaiknya sih jangan dihapus ya. Gini, di situ biasanya ada pilihan delete atau suspend. Nah, itu mending kita pakai yang suspend. Jadi untuk kalau suspend kan nggak akan hilang tuh. Jadi tapi sudah nggak aktif, maksudnya kita nggak bisa login ke email itu. Tapi nanti suatu saat ketika misalkan kita butuh untuk misalkan ada beberapa file yang ada di email itu gitu, jadi kita bisa kita ambil, kita akses emailnya. Berarti admin masih bisa akses ketika udah kita suspend si ini. Iya, tapi harus di unsuspend dulu sebelum kita akses gitu, Mas. Jadi awalnya kita suspend, jadi kita suspend. Nah, si user ini nanti nggak akan bisa login ke emailnya dia. Nah, ketika kita misalkan suatu saat kita butuh email untuk membuka emailnya, kita unsuspend dulu, kita reset passwordnya. Nah, setelah itu kita bisa login pakai email staff yang lama itu. Oke, Mas. Mas Bayu, saya dari Yayasan Mitra Usana, Mas. Tadi terlambat mengikuti. Bisa tidak di-share yang PowerPoint-nya tadi itu, Mas, supaya kita bisa lebih sistematis melihat langkah-langkahnya kayak gitu, Mas. Oke, nanti Mas Dede mungkin bisa share, Mas Dede, materi presentasinya. Materi presentasi ya? Oke, sebentar. Saya sharing dulu. Saya pilih yang PDF biar bisa diperbesar ya. Oke, di bagian yang mana? Filenya juga. Dikirim ulang? Mungkin di-upload biar bisa di-download. Oke, dikirim ulang ya? Ya. Ini stop share? Stop aja. Stop aja ya. Ini ada Mas Mundasir. Halo Mas Mundasir. Siap Mas Bayu. Sorry, telat tadi bergabung. Iya. Ada Mas Munadir, Mas Mundasir juga ada. Apa Mas? Yang penting jangan mubasir lah. Sudah dikirimkan di kolom chat Mas Bayu untuk materi. Oke, siap. Silakan teman-teman yang sudah siap dokumennya, terus mau praktek langsung dengan trainer, karena praktek langsung dengan trainer itu lebih pantau ya. Jadi kalau ada kendala-kendala nanti bisa langsung ketahuan gitu, apa aja yang harus diisi, apa aja yang harus diupload. Jadi silakan jangan malu-malu. Kayaknya udah pada bisa semua. Iya. Mas Maulana udah terdaftar kah kontras? Belum. Kami belum ada SK Kemenkumham. Oh gitu. Sebenarnya kita mau ikut dan untuk presentasi Mas, cuman Gmail-nya belum ada. Gmail-nya belum dikasih akses sama kantor, jadi belum bisa ikutan. Tapi yang berkas-berkas sudah lengkap. Oh, Gmail lembaganya ya Mas? Iya, belum dikasih akses. Iya. Mungkin Mas Bayu karena ini untuk pendaftaran kan ya, ini kan untuk Techshop ini hanya untuk pendaftaran dan tujuannya untuk mendapatkan token. Ya, dan token itu yang nanti akan dipakai untuk ke Google Workspace ya. Mungkin teman-teman yang akan praktek mungkin boleh bisa pakai akun ini dulu ya Mas, Gmail, Yahoo atau yang lain. Ya, boleh. Karena ini untuk registrasi aja, registrasi ke Techshop-nya gitu. Jadi nanti setelah, yang paling pentingnya sih nanti diakses ke Google Workspace-nya. Karena kita akan menggunakan salah satu produknya yang ada di platformnya Techshop yang namanya Google Workspace.
Nah, itu tuh yang paling pentingnya untuk diregistrasi. Mungkin nanti teman-teman ada salah satu yang mau praktek langsung dengan Mas Bayu dengan menggunakan akun yang ada gitu. Tapi nanti akun itu di-share ke lembaga atau pimpinan yang memang itu akun untuk Techsop-nya gitu. Nah, untuk Techsop sendiri juga sebenarnya nggak hanya layanan Google Workspace for non-profit ya. Jadi sebenarnya banyak kerjasama Techsop itu. Jadi teman-teman nanti bisa memanfaatkan kalau misalkan sudah di-approve Techsop ini untuk dapat Microsoft Office 365 dari Microsoft gitu secara gratis. Adobe Photoshop, Adobe Acrobat itu nanti juga teman-teman bisa dapat sebenarnya kalau misalkan sudah terdaftar di Techsop. Cuman memang beberapa nggak dikasih gratis ya. Jadi kayak misalkan kita dapat diskon 10% atau 20% ketika membeli license-nya. Berarti banyak sekali keunggulannya Mas kalau kita udah bergabung di Techsop ini ya. Iya, banyak sih Mas. Untuk yang gratis sih untuk saat ini hanya layanan Google for non-profit dan Microsoft Office 365 ini. Untuk yang kayak misalkan Symantec, antivirus atau software-software yang lainnya itu dia cuman ngasih diskon 10%, 20% gitu. Jadi tetap kita beli sebenarnya. Kalau yang untuk izin Mas, kalau untuk Microsoft 365 itu kan gratis ya Mas. Apakah itu bisa dipakai oleh seluruh staff atau gimana Mas? Untuk 365 bisa Mas dipakai untuk seluruh staff. Kalau misalkan sudah nanti di approve sama Techsop itu kita bisa ngaduin ke Microsoft Office untuk dapat layanan Office 365 ini. Cuman karena kalau 365 kan online ya. Tadi kan saya kendala di yang tadi Mas yang belum dapat token. Tapi akun saya itu akun dari Remote ini udah didaftarkan 5 tahun yang lalu Mas. Nah, tadi kan Masnya bilang kalau untuk kasus itu bisa diobrolin langsung ke Techsop-nya atau di email yang tadi ya Mas ya? Iya, bisa langsung ditanyakan ke pihak Techsop-nya Mas. Kita minta alamat email. Oh iya, emailnya ya. Mas Dede mungkin bisa di-share email customer service Techsop-nya. Email customer service-nya, oke. Ya. Nah, formatnya itu sama yang kayak tadi atau bagaimana Mas? Atau ada tambahannya kalau untuk kasus yang begitu? Lebih ke ini sih ya Mas, kita tanya untuk status akun ini atau organisasi ini di Techsop itu bagaimana dan kalau misalkan mau diaktifin lagi itu gimana gitu. Dia juga akan validasi, tapi dengan email yang terdaftar ya Mas kirimnya. Misalkan yang di Techsop itu pakai email Mas Hari gitu. Nah, itu nanti kirim emailnya pakai email yang terdaftar di Techsop-nya, Mas. Biar nanti dia ngecek ininya. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Yuk, sama-sama, Mas. Tadi Mas siapa ya yang kompres PDF? Sudah selesai belum, Mas? Hasilnya jadi 2,8 mega. 2,8 ya? Iya, itu sudah kompres itu. Bisa dicoba sih, Mas. Nggak apa-apa. Oke. Nah, mau langsung daftar atau gimana, Mas? Kalau langsung bisa share screen sih biar teman-teman yang lain lihat juga. Awalnya masih di link ini registrasi. Linknya nanti Mas Dede bisa tolong ke link registrasi Techsop-nya. Bisa sudah share screen. Nah, ya kelihatan Mas. Silakan Mas Bayu dipandu. Nah, ini ya. Awalnya gimana Mas Bayu? Ya, itu bisa dimasukin ini aja sih Mas, nama misalkan admin nama belakangnya admin, nama belakangnya bisa pakai organisasi gitu Mas. Ini admin. Ya. Terus nama belakang organisasi. Bisa gini Mas. Ya, boleh sih kalau ini bebas sih sebenarnya.
Terus ini Mas, jabatan saya. Jabatan bisa Mas, staff atau apa, diisi staff juga nggak apa-apa sih. Bisa. Terus yang anggota. Anggota nama itu bisa diisi Mas, nama sebentar saya cek. Nama pribadi. Sebentar Mas, saya cek. Oh, itu username ya Mas. Username itu ini Mas, admin LBH Apik misalkan untuk nanti loginnya. Kok ini bahasa Indonesia ya? Translate ya? Pilih Inggris Mas. Ya, nggak apa-apa sih Mas. Cuma agak kagok kalau bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kalau gitu. Oke, diulang. Username jadi nama anggota. Admin LBH. Ya, nanti bisa dicatat ya Mas, username sama passwordnya. Ya, Email yang harus Gmail ini Mas. Nah, email ini Mas. Email yang nanti bisa dibuka untuk verifikasi sih nanti. Ada link verifikasi. Ini yang harus Gmail ya Mas? Nggak harus Gmail sih sebenarnya Mas, tapi email resmi lembaga yang penting Mas. Maksudnya yang kepemilikannya benar-benar dipegang sama lembaga. Langsung klik ini. Langsung ya, create account Mas. Passwordnya kurang kuat Mas. Sampai strong Mas itu pas. Nah ya, high. Nah. Terus langsung saya cek email ya Mas? Nah, ya, cek email nanti akan ada link verifikasi Mas. Nah, itu bisa diklik linknya. Ya. Login ya. Login ya. Ya. Oke. Di atas Mas ada my account. Ya. Oke. Nah ini, itu ada register organization di bawah Mas. Ini. Nah ya, sebelah kanan ada teks register. Nah ya, itu bisa diklik.
Nah, ini untuk profil lembaganya bisa dimasukkan. Kalau nggak ada, yang mendekati aja sih, Mas. Atau bisa pilih other, nanti bisa diisi. Untuk alamat ini Mas Bayu, ini alamat yang tadi harus disamain dengan NPWP. Di sini bukan? Ini harus Ya, alamat itu, Mas. Oh, harus sesuai dengan alamat di NPWP. Kalau nggak sama juga nggak apa-apa sih. Paling nanti akan ada pemberitahuan di email. Nanti kasih justifikasi aja kenapa alamatnya berbeda gitu, Mas. Oke. Iya, karena di NPWP itu dibuat tahun 2019, alamat di kantor lama. Nah, kemarin 1 tahun lalu pindah ke lokasi baru. Ya, paling nanti di ini aja, di via email aja kalau misalkan ditanyain sama TechShop. Ini untuk maksudnya bagaimana ya? Nah, itu budget diisi aja misalkan 1.000, Mas. 1.000 atau 1.500 ya. Itu estimasi aja sih. Ini bisa dilewati. Nah, itu nomor SK Kemenkumham, Mas. Ini, yang ini Mas. Kalau untuk cari registration itu nomor Kemenkumham, Mas. Ya, nomor SK Kemenkumham. Ada nggak, Mas? Nomor apanya nih? Ini yang saya dapat dari pimpinan. Nomor mana ya? Nggak kelihatan, Mas, ini ya. Nomor SK Kemenkumham yang ada di atas nomor surat. Yang di atas ya. AHU. Nah, ya, yang AHU itu. Iya, Oke, betul. siap. Nggak usah tahunnya sih ya, Mas. Cukup sampai 04 aja. Eligibility, yes.
Nah, ini bisa translate untuk misi organisasinya, Mas, ke bahasa Inggris. Teman-teman yang lain apa ada yang sambil daftar juga? Itu apa organisasi misi organisasi ya, misi itu mission ya. Nanti boleh saya bantukan untuk translatein, nanti tinggal dipaste aja Mas. Saya paste di di kolom chat ya Mas. Nanti saya kirimkan nih. Ini untuk misi ya. Itu untuk untuk LBH Apik Sulsel ya. ORD. Ya. Oke. Mungkin bisa dicek di websitenya saja, Dek. Udah dicek. Silahkan Mas ini. Udah nah, itu tinggal dipaste aja. Ini saya pilih apa, Mas? Itu bebas sih, Mas. Bebas. Bisa word of mouth atau dari mana tahunya gitu. Nah, itu di bawahnya itu bisa misalkan dari tahu dari mana gitu, Mas. Diisi aja sih. Boleh diisi ini aja. From Penabulu misalkan, from Penabulu Foundation atau from siapa. Ini bisa isi juga, Mas. Isi juga itu, Mas. Ada berapa komputer atau PC atau laptop? Mas tanya dong. Ya, boleh. Ini untuk SK itu kan kalau DL ada SK pendirian sama SK perubahan. Yang dipakai yang terbaru atau yang pertama? Bisa dua-duanya sih, Mbak. Itu kan ada 4 dokumen ya, itu bisa dimasukin. Cuman kalau misalkan mau dimasukin yang pendiriannya aja juga nggak apa-apa sih. Berarti yang charity registration number boleh ini ya, SK pendirian yang pertama? Kalau charity itu SK Kemenkumham, Mbak. Iya, Kemenkumham. Ya. Kan ada yang Kemenkumham iya. perubahan sama pendirian. Yang pendirian aja sih. Oh ya. Ya. Oke. Nah ini Mas, itu vendornya kan macam-macam. Itu non aja ya. Non aja sih, Mas. Non. Angka aja, Mas. Gini. Ya, boleh 0 atau 0 bisa. Mas Bayu, nyambinannya boleh? Boleh, Mas. Ya, ini tadi yang saya kalah darah Semarang. Ini kan saya sudah berhasil untuk ganti passwordnya tuh. Nah, terus begitu saya masuk di text shop-nya ini di bagian organization and program qualification status, ini tulisannya organization expired qualification. Maksudnya gimana ya, Mas Bayu? Itu mungkin kasusnya sama ya kayak yang tadi. Nanti itu bisa email aja, Mas, email terpisah ke pihak text shop-nya. Atau nanti kita buatkan template emailnya, Mas. Sekalian dengan yang tadi. Boleh. Terima kasih Mas Bayu. Oke, Mas. Ya,
Udah Mas Bayu. Nah, itu udah, kalau sudah save Mas. Ya. Oke, udah terdaftar. Bisa dicek emailnya Mas. Biasanya ada email masuk lagi. Oh ya. Nah di sini Mas bisa langsung balas Mas emailnya. Klik reply ya. Nah, template-nya Mas Dede mungkin bisa di-share di kolom chat. Oke Mas Bayu, sebentar saya kirimkan di kolom chat ya untuk template kirimnya. Nah, oke. Semoga tidak kalau nyampe semoga di kolom chat tidak acak-acakan di template-nya. Nah, coba ya. Ini untuk regardnya boleh diganti atau boleh enggak juga sih itu. Nah itu Mas bisa di kopas dari kolom chat. Dan lampirkan 3 dokumen tadi ya? Ya betul. Saya lampirkan lagi Mas. Iya. Ya. Sama mungkin bisa ditambahkan CC ke email pribadinya Mas Ibnu. Maksudnya untuk mantau ininya Mas. Kan email ini misalkan jarang dibuka ya, maksudnya kalau misalkan email Mas Ibnu juga masuk, nanti kalau misalkan ada update Mas Ibnu juga bisa dapat gitu. Ini bisa cepat. saya buka juga dia terdaftar di device di handphone saya Mas. Oh sudah, oke. Iya. Nah, udah kalau udah kirim aja Mas. Oke. Nah kalau sudah dikirim ini prosesnya sebenarnya sudah sampai di sini sih, sudah selesai. Kita tinggal nunggu proses validasi dan verifikasi dari Techshop. Jadi sudah berhasil sih Mas, tinggal nunggu di approve atau ada kendala atau apa, nanti biasanya mereka akan menginfokan di email kalau misalkan ada kendala. Siap. Dan nanti kalau misalnya itu tadi alamat di NPWP dengan alamat yang sekarang itu nanti mereka ada konfirmasi lagi Mas kalau misalnya tidak sesuai. Ya betul Mas. Kita juga kan ada grup WA ya. Oke. Nah nanti bisa komunikasi di grup WA misalkan ada kendala email dibalas apa gitu. Nanti kita bantu di situ. Siap Mas. Oke. Asal dipantau aja sih Mas email yang untuk pendaftarannya. Siap. Oke. Oke, terima kasih Mas Bayu. Sama-sama Mas Ibnu. Yang lain, apakah ada kendala atau sudah berhasil? Mas, ini untuk alamat yang aku isi. Iya, Mbak. Ini kan ada 2 box nih, street address sama street address tuh. Ya. Nah, aku tuh mau alamat organisasi yang aku tulis di street address pertama itu nggak cukup. Apa bisa disambung di street address tuh atau itu tuh untuk menunjukkan kalau kita punya 2 alamat? Kalau yang tuh itu kan sebenarnya opsional sih Mbak. Kan untuk yang address pertama nggak masuk ya, kurang ya? Kurang ya. Itu provinsi sama ininya nggak usah dimasukin sih Mbak, karena di bawahnya kan ada provinsi tuh. Nah ini nggak dimasukin, emang masih cakupannya. Panjang ya? Iya emang panjang. Bentar.
Bisa diperpendek nggak ya Mbak? Maksudnya sebentar, saya cek dulu ini. Aku share screen aja boleh Bisa nggak, Mas? share screen Boleh. nggak? Ya, Ya. boleh Mbak. Udah tampak belum, Mas? Belum Mbak. Nah, sudah tampak. Oh, sudah. Ini, Mas. Oke. Nah. Oh, kalau misalkan Pogung Lor itu di atas nggak muat ya? Nggak bisa. Oh, ya udah nggak apa-apa sih Mbak. Nah, gitu Nggak aja. Gimana nih? Yang kayak gini atau ininya dihapus? Yang seduanya dihapus aja Mbak. Ini. Ya. Kayak gini aja. Gitu aja. Iya. Nah, aku mau tanya Mas, yang ini diisi apa? Itu sesuai aktivitas Desa Lestari itu masuk di mana gitu Mbak? Yang mendekati sih kalau misalkan nggak ada. Iya ya. Atau bisa ditulis di yang ada purpose paling bawah. Nih. Ya. Oh ya ya. Kayaknya itu cuma satu deh Mbak yang bisa. Oh, cuma satu aja ya? Iya. Ya, itu bisa. Ya, ini aja kali ya. Iya, nggak apa-apa. Terus Jumlah perangkat. kalau ini Mas? Non aja, non atau nol. Oh ya. Jadi tinggal ini ya, tinggal upload dokumen aja. Ya, betul. Upload dokumen. Oke. Sama ini Mbak, nanti kalau sekalian aja sih upload langsung aja. Oh ya. Ntar aku cek dulu ya, Mas. Nomor telepon nggak bisa kayak gitu Mbak formatnya. Gimana? Angka, nggak usah pakai dalam kurung, langsung angka aja. Ya gitu. Spasi nggak? Kayak gini aja? Kayak gitu aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Nolnya 62 bukan Mas? Ya boleh pakai 62 juga nggak apa-apa. Langsung 62-nya aja Mbak. Oke. Oke. Mas, aku ini dulu aja kompres file dulu. Oke.
Ya Mbak. Ya, Nanti aku stop, ya. setelah ini kalau misalkan sudah di save nanti akan ada email. Iya. Nanti Mbak balas emailnya seperti tadi ya, formatnya ada di chat. Oh ya, oke. Oke. Makasih Mas. Oke, sama-sama Mbak. Oh ya Mas, lupa. Ini untuk file yang aku upload, ini akta pendirian sama apa akta perubahan atau dua-duanya? Akta pendirian aja nggak apa-apa sih Mbak, satu aja. Satu aja, berarti Ya, akta satu aja. pendirian, NPWP, sama SK Kemenkumham pendirian ya? Ya, betul. Oke. Oke. Silakan teman-teman yang lain, ada yang sedang praktek untuk Techsoft-nya, atau ada yang lagi proses kayak tadi, ada yang lagi mengompres atau yang lainnya, atau ada yang mau tanyakan, boleh juga tentang Techsoft ini atau tentang progresnya. Mungkin nanti ada yang tanyain juga, nanti nanti kalau misalkan ditolak bagaimana, kayak gitu, boleh juga. Saya nanti dari hasil registrasi ini akan, jika sudah di-approve, akan muncul token. Nanti pada admin Techsoft-nya akan muncul token. Nah, token itulah yang nanti akan kita bawa untuk untuk menggunakan produk-produk yang ada di Techsoft. Nanti bisa di-searching aja. Tapi nanti di sesi kedua ya. Kalau nggak salah nanti sesi kedua nanti kita akan melakukan training untuk Google Workspace, tapi bagi yang sudah di-approve dari Techsoft-nya. Gitu. Jadi teman-teman, informasi tambahan nanti di grup WAG itu kita akan gunakan sebagai grup ini ya Mas Bayu ya. Nanti kita akan gunakan sebagai grup untuk memantau ya, atau memantau, atau jika teman-teman ada pertanyaan silahkan, atau misalkan jika hari ini teman-teman ada yang belum siap untuk registrasi, boleh dilakukan besok gitu kan. Tapi kalau besok secara mandiri ya. Kalau besok secara mandiri gitu, nggak bisa langsung gitu sama trainernya gitu kan. Terus nanti boleh juga nanti tanyakan di grupnya. Nah jika nanti sudah ada yang di-approve, nah boleh nanti diinfokan di grup sudah di-approve dari Techsoft dan sudah dapat token, jadi nanti kita akan mendata untuk pelatihan selanjutnya. Tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang masih kurang dokumen legal, atau dokumen legalnya kurang, atau misalkan belum punya websitenya, jangan berkecil hati, nanti bisa dipraktekin setelah dokumennya lengkap. Mengingatkan teman-teman aja untuk template email balasannya ataupun link-link yang sudah dikirimkan oleh Mas Dede mungkin bisa di copy paste terlebih dahulu untuk mempermudah teman-teman ketika besok ingin mendaftarkan akunnya, seperti itu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Mas Bayu nih. Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada untuk tentang Techsoft ini. Memang untuk awal sih sebenarnya kita fokus ke proses pendaftaran dulu ya, pendaftaran di Techsoft. Nah, prosesnya hanya sampai tahap tadi saja sudah. Jadi setelah itu kita tinggal nunggu apakah di-approve atau tidak oleh pihak Techsoft. Nah, itu nanti mungkin satu minggu minimal itu akan ketahuan progresnya sih. Dan di grup WA ini untuk memantau juga ya, untuk memantau artinya kalau misalkan teman-teman progresnya sudah selesai atau sudah di-approve atau misalkan ada kendala atau misalkan yang baru mau registrasi, itu nanti kita kawal di grup juga.
Untuk bahan-bahan tadi juga mungkin bisa di-share juga nanti di grup WA untuk template, misalkan template email balasan atau template apa yang tadi ada terkendala sudah expire ininya, mungkin nanti kita juga siapkan template-nya, nanti akan kita kirim di grup WA. Ya, nanti kita kirim di grup WA. Jangan sungkan untuk menanya. Soalnya nanti untuk grup itu untuk progres ini akan melanjutkan ke sesi kedua, ke pelatihan sesi kedua, yaitu menggunakan pelatihan untuk aktivasi Google Workspace ya Mas Bayu kalau nggak salah. Ya, nah untuk yang sesi 2 sih lebih teknis sebenarnya ya. Kita harus set up awal Google-nya dan nanti mungkin ada sedikit untuk pelatihan untuk admin emailnya juga, bagaimana cara nambah user, bagaimana cara mereset password dan sebagainya. Ya, betul. Iya, menurutku sih untuk Google Workspace sih itu sangat besar ya manfaatnya ya. Selain kita dia dalam organisasi itu punya storage Gmail yang cukup besar ya. Kalau misalkan yang gratis tuh storage-nya berapa Mas? 15 ya? 15 GB. Iya, 15 GB ya. Tapi kalau untuk yang Google Workspace kita misalkan dibikin nih, dibikin akun, dibikin akun dedesdawan@penabulu.id, itu space-nya berapa Mas Bayu? 25. Maksimal 30 ya? 30 giga sih untuk maksimal per user ya. Iya. Dan itu sebenarnya bisa diatur dari adminnya, kita mau ngasih space ke salah satu staff atau salah satu user itu berapa, misalkan 10 giga atau 20 giga, nah itu bisa asal tidak melebihi 30 giga. Nah, defaultnya. Ya, tuh banyak sekali kan manfaatnya bagi organisasi, apalagi dengan email lembaga ya. Jadi emailnya resmi. Jadi setiap pergantian staff, jadi bisa menggunakan email lembaga nantinya. Itu ya, dan jumlah usernya juga sampai 2000 user. Wih, 2000 ya. Besar juga ya untuk lembaga. Oke, itu manfaat banget ya untuk. Semoga nanti teman-teman bisa ke-approve untuk di take shop-nya dan bisa bisa aktivasi di Google Workspace-nya ya Mas Bayu ya. Ya. Kalau misalkan ada kendala pun nanti kita bisa bantu komunikasiin ke pihak take shop-nya sih. Ya. Oke, baik. Dari kawan-kawan, ada lagi pertanyaan atau sesi ini bisa kita cukupkan pada sampai dengan di sini? Dan kita bisa melanjutkannya melalui WAG mungkin? Saya mau tanya nih, misalnya ini kan kayak Skotras ini kan nggak mencukupi kelengkapan dokumen nih. Kira-kira untuk sesi 2-nya bisa nggak dikodkan lagi? Karena kan nanti kan dilakukan secara mandiri nih, misalnya suatu saat nih Skotras mengurus AHU-nya, itu kan nanti kan bakalan setting mandiri nih. Kalau nggak diikut sesi 2, agak riskan untuk setting-setting pengaturannya. Itu gimana Mbak Ria ataupun Mas Tide? Oke, gimana Mbak Ria? Untuk yang berarti nanti itu karena dari kontras itu kekurangan SK Kemenkumhamnya ya. Jadi kemungkinan bisa di tahun depan gitu kan ya untuk untuk aktivasi Google Workspace-nya ya. Tapi mungkin Mbak Ria ada tambahan untuk teknisnya? Dari Mas Dedi aja. Oke, mungkin gini Mas, nanti kami akan upload cara untuk sesi kedua itu nanti kan setelah sesi 2 nanti ada rekamannya, nanti mungkin kami akan upload di YouTube channel Koifop. Jadi nanti Mas bisa lihat tutorialnya di YouTube. Gitu kali ya Mas ya? No, oke. Oke, siap. Ada lagi teman-teman? Ya, silakan teman-teman. Untuk Mbak Laili tadi sudah selesai atau belum ya? Ya, Mbak Laili gimana Mbak? Masih kompres file. Oh, oke, baik. Soalnya gede. Oke. Mungkin dari kawan-kawan yang lain, ada yang masih perlu untuk dibimbing dengan Mas Bayu? Yang perlu dikonsultasikan?
Nanti mungkin kita ada ini ya, apa namanya, Mas Dede, kita kita catat lembaga mana aja yang udah, nanti sambil kita kawal juga proses ini. Oke, boleh. Nanti di grup boleh nanti kita catat siapa aja yang lagi progres gitu kan ya. Yang sudah di-approve. Yang sudah di-approve siapa aja gitu. Oke, boleh. Mas, tanya lagi Mas. Aduh, banyak tanya pula nih. Nggak apa-apa Mas. Misalnya nih kan, suatu saat ini domain lembaganya nggak diperpanjang nih. Apakah ada pengaruh terhadap Google Workspace-nya atau gimana? Ya, untuk domain lembaga sih kalau misalkan nggak diperpanjang itu nanti nggak bisa dipakai di Google Workspace-nya Mas. Oke. Nah, jadi syarat utamanya memang itu domainnya harus aktif. Karena kan emailnya pakai domain lembaga yang itu yang terdaftar. Ini yang di chat group, Mas. Yang di chat room ini ada pertanyaan untuk memperpanjang. Apakah bisa diperpanjang? Karena berlakunya kan hanya 4 tahun nih Mas. Apakah bisa diperpanjang? Ini siapa ya? Bentar, saya cek di chat. Yang 4 tahun itu perpanjang apa ya maksudnya? Mas. Ini Mas Aan atau Mbak Aan ya? Sorry. Jadi gini Mas Bayu, ini yang melanjutkan dari Kalandara tadi. Oke, ya. Jadi kalau saya lihat di akunnya itu Mas Bayu di aktif organization profile-nya itu ada keterangan bahwa tanggal kualifikasi kami itu kan 2 Juli 2018. Kemudian qualification expired-nya 2 Juli 2022 lah. Ini modelnya kan apakah tadi dia expired-nya model kita kirim template tadi ataukah bagaimana untuk memperpanjangnya gitu loh. Itu gini sih Mas, itu expire kayaknya karena tokennya itu nggak digunakan gitu Mas. Jadi kalau misalkan tokennya digunakan untuk misalkan pada saat kita dapat token, itu token juga kan akan expire 60 hari kalau misalkan kita tidak gunakan. Nah kalau misalkan sudah kita pakai di Google, itu nanti otomatis diperpanjang sendiri oleh TechShop-nya Mas untuk tokennya. Oh berarti harus dimasukkan ke Google Workspace tadi ya? Ya, jadi istilahnya dimanfaatkan fitur layanannya dari TechShop itu. Oh gitu. Kemungkinan waktu itu nggak dipakai sama sekali gitu Mas token yang dari TechShop-nya itu. Waktu itu pernah coba mendaftar di Google Workspace-nya Mas Bayu. Karena waktu itu Kalandara nggak pakai yang Gmail ya, kayaknya pakai yang Yahoo, kayaknya validasinya nggak berhasil deh waktu itu. Oh iya. Nah iya, karena ada proses registrasi ini sebenarnya ada 2 ya, di TechShop sama di Google non-profitnya. Nah untuk yang di Google non-profitnya itu sebenarnya sebaiknya sih menggunakan email yang sama email yang sama dengan pendaftaran di TechShop, misalkan di TechShop tapi dengan syarat yang di TechShop ini pakai Gmail gitu Mas. Kalau misalkan di TechShop ini waktu pendaftaran nggak pakai Gmail, misalkan pakai Yahoo atau pakai domain sendiri, nah nanti pada saat di pendaftaran di Google-nya itu harus pakai email Google. Jadi ada 2 email yang berbeda untuk 2 pendaftaran gitu. Oh, berarti nanti kalau kita coba untuk aktifkan lagi, terus kita daftar lagi, tapi dengan akun Gmail, berarti bisa ya, Mas? Bisa. Nggak perlu gitu ya? Iya, kalau sudah ada tokennya. Yang penting validasi tokennya sih, Mas. Oke, gitu. Terima kasih, Mas Bayu. Berarti kita tunggu prosesnya nanti gimana caranya untuk mengaktifkan kembali. Ya, kalau misalkan nanti. Mas Bayu, ya. boleh tanya? Boleh, Mas. Tadi saya coba register. Terus belum upload dokumen ke save. Ini tapi enggak bisa diedit lagi ya? Bisa sih Mas, diedit Mas. Di bagian mana itu ya? Di bagian sebentar. Mungkin bisa share screen aja dulu Mas biar ya, Mas. Oh, aku pakai laptop yang lain, bukan yang ini. Login dulu ya. Bentar saya coba share screen dari sini.
Saya login dulu untuk ini. Saya coba pakai ini. Bentar. Boleh aku yang searching Mas? Boleh. Mas Teddy. Ya, Mas Bayu sudah muncul. Muncul Mas. Biasanya di sini ada menu dan ini ada kolom edit, menu edit sih, Mas. Dan di bawahnya bisa. Oh iya. Ini menu-menu yang di atas. Bagian dokumen coba Mas Teddy. Di atas. Di samping keanggotaan. Ya, itu karena sudah di approve untuk yang ini, jadi nggak muncul ininya. Biasanya di dokumen. Ya, di dokumen itu. Kalau misalkan belum. Ya Mas. Muncul sini muncul itu upload buat upload dokumennya. Ya. Saya coba perlihatkan dulu Mas. Oh sekalian mau nanya Mas, ini kan kalau LBH Makassar, saya nggak tahu ini baru nih. Dia sudah pernah daftar untuk webmail. Jadi kami ini sudah dibuatkan akun tapi Pak Direktur ya. Saya nggak tahu apakah beda dengan TechSoup ini. Nah untuk mengakses emailnya lewat mana Mas alamatnya? Di webmail. Oh itu beda Mas. Beda ya. Tapi kalau daftar pakai ini itu bisa nggak masalah ya disambungkan ke email yang sama. Nggak masalah untuk pendaftaran di TechSoup ini pakai webmail itu nggak masalah. Yang penting emailnya email lembaga Mas. Maksudnya bukan email Mas Ismail gitu. Siap. Nah ini tadi Mas coba saya mau ini dulu. Nah ini kan tadi aku. Nah ini tinggal upload Mas. Oh tinggal upload sini ya? Ya dokumen 1. Enggak itu yang di bawah Mas. Ini ya. Nanti setelah upload dokumen ini. Nanti submit. Itu selanjutnya submit nanti akan ada email Mas. Oke. Nah email itu nanti kita harus balas sesuai dengan template yang tadi di chat di share Mas Dede. Iya. Oke, cukup jelas Mas. Terima kasih. Oke. Siap Mas. Mas Bayu, di kolom chat juga ada pertanyaan lagi dari teman-teman PKPA. Untuk penggunaan Gmail, jika password berbeda dengan akun Gmail resmi lembaga, apakah bisa? Maksudnya untuk loginnya Mas Rizky? Oh nanti loginnya harus pakai email resmi lembaga sih Mas, harus pakai password. Jadi untuk pendaftaran di Google-nya nanti kita sebenarnya harus login Gmail dulu, login Gmail dengan email yang sudah ada, misalkan Gmail. Nah nanti setelah itu kita daftar untuk non-profitnya. Iya, mungkin penggunaan Gmail nih. Untuk registrasi itu boleh beda kali ya. Untuk registrasi di TechSoup dan password di Gmail itu boleh beda kan ya? Boleh beda kalau itu. Sebentar saya coba share screen sebentar ya, Mas Dede. Baik Mas. Sudah kelihatan? Nah nanti kan ini Google for Non-Profit ini tampilannya seperti ini. Untuk kalau misalkan kita sudah dapat token dari TechSoup,
Nah, kalau kita mulai untuk pendaftaran di sini, ini harus memakai email Gmail gitu, Mas. Mas, siapa tadi, Mas Rizky? Jadi istilahnya kita harus login Gmail dulu sebenarnya, baru kita bisa apply untuk daftar non-profitnya. Izin Mas, tapi untuk registrasinya itu bisa menggunakan password yang berbeda, namun setelah dia di approve, kita loginnya menggunakan akun Gmail lembaga resmi. Ya, betul Mas. Oke. Ya. Izin Mas, berarti untuk mengakses desktop-nya tadi menggunakan password yang kita registrasikan. Iya, yang waktu awal kan ada masukkan password ya Mas. Iya. Username password ya. Nanti loginnya pakai akses itu di desktop-nya. Baik Mas, terima kasih Mas Bayu. Sama-sama Mas. Baik, jika tidak ada lagi, nanti mungkin kita bisa langsung di Google, di WhatsApp grup saja ya, mengingat ini sudah pukul 15:07. Mungkin Mas Bayu dan Mas Teddy bisa memberikan closing statement untuk teman-teman. Ya, kalau dari saya mungkin untuk proses selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan aja di WA Group untuk kawal progres pendaftaran teman-teman. Nanti jangan sungkan untuk bertanya. Kalau misalkan ada yang baru mendaftarkan besok atau lusa, nanti juga nggak apa-apa, nanti kita pandu juga. Nah, kalau yang penting teman-teman yang sudah mendaftarkan harus sering-sering dicek untuk email pendaftarannya, karena biasanya informasi update dari Techshop itu akan masuk ke email yang waktu kita mendaftarkan di Techshop. Jadi untuk beberapa minggu mungkin ya kita harus pantau juga emailnya ada update apakah sudah di-approve atau ditolak. Kalau misalkan ditolak, kendalanya apa, biasanya mereka sebutkan juga kendalanya, nanti bisa kita bantu untuk proses pengajuan laginya gitu. Itu aja sih Mbak Ria. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Teddy ada yang mau disampaikan atau cukup? Ya, mungkin dikit. Ya, teman-teman yang nanti coba yang belum untuk saat ini untuk mendaftar di Techshop bisa daftar, atau ada kendala-kendala ketika mendaftar nanti mungkin bisa di chat di grup-grup yang sudah teman-teman ikuti selanjutnya gitu, biar kita tahu gitu perkembangannya sudah sampai mana, biar minggu pertemuan yang akan datang apa yang harus kita lakukan dan lanjutkan juga lebih terarah. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Teddy. Kemudian kami juga memohon untuk teman-teman untuk mengisi polling yang akan dikirimkan linknya oleh Mas Dede. Mungkin bisa dikirimkan lewat chat untuk mendapatkan feedback dari kawan-kawan berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini. Dan saya juga berharap teman-teman untuk bisa open kamera, untuk kita bisa berfoto bersama, untuk mengabadikan kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon bantuannya Mas Dede untuk link dan juga foto. Untuk teman-teman, terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti kegiatan pelatihan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga teman-teman yang sudah membantu menghelat kegiatan hari ini. Apabila ada salah dan perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita. Selamat sore.